Musim Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi membawa kabar berbeda bagi Kabupaten Toraja Utara. Tahun ini, daerah tersebut hanya memperoleh 1 kuota jamaah haji. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji Toraja Utara, Haji Sudirman, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 3 Maret 2026. Dengan mengenakan kopiah hitam, ia menjelaskan bahwa 1 jamaah yang akan berangkat merupakan jamaah lunas tunda tahun lalu yang seluruh proses administrasinya telah rampung. Menurutnya, seluruh tahapan sudah dilalui, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelunasan biaya, manasik haji, hingga vaksinasi. Saat ini, jamaah tersebut tinggal menunggu persiapan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sesuai jadwal, jamaah asal Toraja Utara itu akan masuk asrama haji pada 2 Mei 2026 dan bergabung dengan rombongan jamaah dari Kabupaten Wajo sebelum bertolak ke Arab Saudi. Berkurangnya kuota haji Toraja Utara tahun ini, kata Sudirman, disebabkan perubahan sistem pengelolaan kuota. Jika sebelumnya kuota dibagi berdasarkan kabupaten kota saat masih berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, kini pengelolaan berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan sistem berbasis provinsi. Sebelumnya Toraja Utara rata-rata mendapatkan sekitar 20 kuota per tahun, dikurangi 5% untuk lansia. Namun dengan sistem keadilan berbasis provinsi yang diterapkan pada 2026, Toraja Utara hanya memperoleh 1 kuota, dan itu pun merupakan kuota lunas tunda dari tahun sebelumnya. Untuk kategori lansia, Toraja Utara sebenarnya mendapatkan 1 kuota dari total 484 kuota lansia Provinsi Sulawesi Selatan. Namun setelah diverifikasi, calon jamaah lansia tersebut, seorang laki-laki berusia 85 tahun, diketahui telah meninggal dunia. Kuota tersebut kemudian dilimpahkan kepada ahli waris, namun karena merupakan kuota lansia, ahli waris tidak dapat langsung berangkat dan harus kembali mengikuti porsi reguler. Sudirman juga mengungkapkan, pada pemberangkatan haji tahun 2025 lalu, terdapat jamaah yang meninggal dunia di Tanah Suci. Ia menjelaskan, apabila calon jamaah wafat sebelum keberangkatan, porsi dapat dilimpahkan kepada ahli waris. Namun jika wafat setelah proses pelepasan menuju bandara atau saat berada di Tanah Suci, maka tidak ada pelimpahan porsi, meskipun dana dapat dikembalikan sesuai ketentuan. Hingga saat ini jumlah daftar tunggu haji di Toraja Utara mencapai 555 orang. Pendaftar terakhir yang akan berangkat secara reguler tahun ini merupakan pendaftar pada 24 Oktober 2011. Sementara itu, pada tahun yang sama, di Sulawesi Selatan terdapat sekitar 12.000 pendaftar, namun yang berangkat hanya berkisar 9.000 orang, sehingga masih tersisa lebih dari 3.000 jamaah dalam antrean. Secara nasional, sistem yang berlaku saat ini menetapkan rata-rata masa tunggu sekitar 26 tahun 4 bulan di seluruh Indonesia. Artinya, jika mendaftar hari ini, calon jamaah harus bersiap menunggu lebih dari 2 dekade untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Bahkan dalam 2 tahun ke depan, Toraja Utara berpotensi tidak mendapatkan kuota reguler apabila tidak ada tambahan kuota, termasuk dari jalur lansia. Meski demikian, Haji Sudirman berharap 1 jamaah asal Toraja Utara yang akan berangkat tahun ini dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Ia berharap jamaah berangkat dalam keadaan sehat, menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan baik, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dengan situasi di Tanah Suci yang tetap kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Toraja Utara, Haji Sudirman, memberikan informasi terkait dengan jamaah haji yang ada di Toraja Utara. Jadi tahun ini Toraja Utara di bawah kementerian yang baru, karena sistem kuota sekarang adalah sistem kuota provinsi, maka Toraja Utara hanya memperoleh 1 jamaah haji. Itu pun jamaah haji itu adalah lunas tunda tahun lalu, dan proses yang dilakukan itu sudah berjalan mulai dari proses pemeriksaan kesehatan, pelunasan, sampai pada tahap manasik dan vaksin itu dianggap tuntas, sehingga jamaah ini tinggal diharap yang 1 orang ini untuk melakukan manasik mandiri untuk persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Dan insya Allah yang 1 orang ini akan bergabung dengan jamaah haji Kabupaten Wajo yang akan masuk asrama haji pada tanggal
2 Mei 2026. Jadi ceritanya baru akan berangkat ini Pak Kakan. Iya, baru akan berangkat karena proses jamaah haji itu nanti akhir kloter pertama itu akan masuk asrama haji itu nanti pertengahan bulan April. Bisa mungkin dijelaskan, saya dengar ada jemaah haji yang meninggal dunia, bagaimana? Toraja Utara di samping ada kuota reguler yang lunas tunda tahun lalu, juga mendapatkan satu kuota lansia, karena kuota lansia Sulawesi Selatan itu kuota lansianya itu 484, dan kebetulan setelah disisir dari atas yang tertua sampai yang termuda untuk mencapai yang 484 itu, salah satu diantaranya itu ada jamaah haji dari Toraja Utara. Tetapi setelah kami verifikasi berkas-berkas jamaah itu, ternyata jamaah itu sudah meninggal dunia, dan jamaah itu sudah dilakukan proses pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris, dan itu sudah berjalan. Tetapi dia jamaah haji ini yang menerima pelimpahan nomor porsi itu kembali kepada porsi semula, mengikuti porsi reguler. Siap. Jadi ceritanya kapan meninggal ini? Apa baru-baru menjelang pelaksanaan ini atau Tahun lalu 2024. Ya, Ya kan, ini kan 2020 jamaah haji ini mulai verifikasi dari tahun lalu, mulai dari bulan November, Desember. Iya, dan itu kami dapati wah ternyata sudah meninggal, dan itu sudah lengkap berkasnya, dan itu sudah dilakukan pelimpahan nomor porsi kepada ahli warisnya. ahli waris tidak bisa langsung ikut karena persoalan umur atau bagaimana Pak? Iya, kalau ahli waris, kalau misalnya itu porsi lansia, maka dia tidak langsung mengikut, karena kalau porsi lansia itu adalah kuota khusus untuk diberikan kepada lansia. Tapi kalau misalnya meninggal dunia dan nomor porsinya diserahkan kepada ahli warisnya, maka ahli waris ini akan ikut lagi dengan porsi reguler. Beda misalnya kalau misalnya porsi reguler dan kebetulan tahun itu muncul namanya untuk berangkat, dan setelah diverifikasi dan meninggal dunia, maka itu langsung dilakukan pelimpahan profesi dan siap untuk berangkat. Siap. Ya, kalau boleh disampaikan Pak Kakan terkait apakah baru tahun ini kuota porsi hanya beberapa atau bagaimana Pak Kakan? Terima kasih. Kuota untuk Toraja Utara dari tahun sebelumnya sejak masih ada di bawah kendali Kementerian Agama itu, karena masih menganut sistem kuota kabupaten, sehingga Toraja Utara selama ini mendapat kuota 20 orang dikurangi 5%, yang 5% itu diberikan kepada porsi lansia. Tetapi setelah beralih ke Kementerian Haji dan Umrah, bukan lagi menganut sistem pemerataan, akan tetapi menganut sistem keadilan, sehingga kuota itu diambil alih oleh provinsi. Sehingga setelah ditelusuri di sisi dari berapa kuota yang diberikan Sulawesi Selatan, maka Toraja Utara itu hanya memperoleh satu porsi, itu pun porsi lunas tunda tahun lalu. Ya. Jadi harapannya Pak Kakan terkait ini, utamanya yang akan berangkat saat ini. Ya, yang jelas harapan Pak, harapan adalah kita mengharapkan agar jamaah haji ini berangkat dalam keadaan sehat dan kembali dalam keadaan sehat, dan kita berharap supaya apa yang terjadi di sana yang mengenai ada gejolak itu, kalau bisa ya kita selalu berdoa supaya cepat berakhir, sehingga jamaah haji bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Siap. Terima kasih banyak Pak. Itu Toraja Utara berapa daftar tunggu haji ini? Tapi untuk Toraja Utara daftar tunggu sampai pada hari ini tuh 555 orang. 555 orang. Dan daftar porsi terkecil yang sekarang ini adalah pendaftar akhir 2014. Sementara yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini itu pendaftar 2011. Ya, jadi ada kemungkinan ada beberapa, mungkin sekitar 2 tahun ke depan itu tidak ada kotanya untuk Toraja Utara, kecuali kalau ada kota porsi lansia.
Kalau ini Pak Kakan, kalau batas waktu di Toraja Utara sendiri sudah berapa tahun ini? Ini kan apa namanya, kan saya sampaikan tadi bahwa ini sudah menganut menganut apa namanya sistem keadilan, sehingga seluruh Indonesia itu daftar tunggunya sudah 26 tahun, 4. Artinya itu tidak ada lagi bilang ada kabupaten yang daftar tunggunya terlalu lama, tapi seluruh Indonesia itu disamaratakan menjadi 26 tahun, 4. Jadi kalau mendaftar hari ini, maka kita siap menunggu ke depan itu 26 tahun baru berangkat. Ini berlaku untuk pendaftaran yang baru atau untuk semua Pak? Untuk semua. Biar pendaftar lama? Biar pendaftar lama. Jadi pendaftar lama itu kan tinggal diurut nomor porsinya. Siapa yang porsi terendah itu lagi yang akan berangkat. Iya. Karena yang berangkat tahun ini yang reguler itu adalah yang nomor terakhir itu di luar dari porsi lansia adalah pendaftar 24 Oktober 2011. Sementara pendaftar di Sulawesi Selatan itu pendaftar 2011 itu sekitar 12.000 lebih. Nah, yang diberangkatkan ini sekitar 9.000, jadi masih tersisa sekitar 3.000 jamaah. Untuk Sulawesi Selatan. Itu Sulawesi Selatan, ya. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.